Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung dalam renungan Alpha Omega Community pada hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Untuk perenungan kita hari ini saya ambil dari kitab Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah permainan apapun itu, setiap pemain tentu berharap ingin menang, tentu berharap ingin mendapatkan juara, piala. Bahkan bukan hanya kita saja yang mengharapkan kemenangan, yang mengharapkan piala, tetapi seorang pelatih yang sudah melatih kita, yang sudah melatih para pemainnya, dia jauh lebih menginginkan sebuah kemenangan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya, kita sedang hidup di dalam pertandingan iman, di dalam perlombaan iman. Ya, tentu bukan hanya kita saja yang mengharapkan kemenangan dalam sebuah perlombaan, tapi sang pelatih, ya, yang sudah melatih kita, yang sudah memilih kita, yaitu Tuhan. Dia sangat berharap dalam pertandingan iman kita tampil sebagai pemenang. Ya, bahkan bukan hanya sebagai pemenang, tapi Tuhan mengharapkan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 37 tadi, ya. Dia katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus katakan, ya, kepada jemaat Roma pada waktu itu. Ya. Siapa sih yang dimaksud Paulus dengan kita lebih daripada pemenang di dalam ayat ini? Ya, tentunya Paulus, ya, mengatakan ini itu kepada dirinya dan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya, di mana Paulus melihat bahwa kehidupan jemaat Roma di sana benar-benar menunjukkan seorang anak Tuhan yang betul-betul, ya, mereka itu melebihi orang-orang yang menang. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang kehidupan, ya, menjadi orang yang lebih dari pemenang, kita mesti belajar dari jemaat Roma, ya. Karena Paulus katakan mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa sih yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang? Dan ini ditunjukkan kepada jemaat Roma pada waktu itu. Ya. Apa lebihnya jemaat Roma sehingga Paulus mengatakan mereka lebih daripada pemenang? Apakah jemaat Roma itu adalah orang-orang yang diberkati luar biasa sehingga mereka dikatakan lebih daripada orang-orang menang? Apakah jemaat Roma, jemaat Tuhan di Roma itu adalah orang-orang yang mengalami kelimpahan dalam hal materi? Ya. Apakah jemaat Roma di sana adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan imannya? Bapak Saudara, kita mesti perhatikan, ya. Paulus mengatakan lebih daripada pemenang kepada jemaat Tuhan di Roma di sana, itu tidak berkaitan dengan hal-hal materi yang serba ada. Seringkali kita berpikir, ya, bahwa lebih dari pemenang itu artinya kita punya segala-galanya dalam hal materi. Ya,
Kita seringkali berpikir orang yang lebih daripada orang-orang menang itu adalah orang-orang yang ya kalau ada orang lain punya satu rumah, saya harus punya 2 rumah supaya dibilang lebih dari pemenang. Atau kalau ada temennya punya jabatan bagus, ya dia pengen lebih bagus dari temannya, itu dikatakan lebih dari pemenang, ya. Atau mungkin ketika ada temannya dapat juara, dapat 1 piala, wah dia pengen dapat 2 piala supaya dibilang lebih daripada orang yang menang, orang yang menang. Ya. Mungkin ada tetangga kita yang punya mobil 1, wah supaya dianggap sebagai lebih dari pemenang, saya harus punya 2 mobil. Ya. Atau mungkin ada berpikir, ya, orang yang lebih dari pemenang itulah orang yang selalu sehat, nggak pernah sakit. Kalau orang sakit-sakitan, wah dia nggak boleh sakit. Ya. Seringkali banyak orang Kristen mengaitkan lebih dari pemenang itulah orang-orang yang betul-betul hidup diberkati, hidup dalam mujizat, hidup dalam kelimpahan, semuanya serba ada. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Lebih daripada pemenang itu seperti apa? Kita mesti belajar dari jemaat Roma, jemaat Tuhan di Roma. Kalau kita melihat kondisi jemaat di Roma di sana, saudara, ya, mereka justru dalam hal materi, dalam hal fisik, mereka dalam penindasan, mereka dalam aniaya, mereka dalam sengsara, ya. Mereka adalah orang-orang terpenjara, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dibuang, bahkan mereka teraniaya, dibunuh, miskin, ditelanjangi. Ya. Itulah kondisi jemaat Tuhan di Roma. Sesungguhnya ya secara materi mereka kalah. Ya. Mereka nggak punya apa-apa. Ya. Lalu di mana letak lebih daripada pemenang yang Paulus katakan kepada jemaat Roma di sana? Nah, saudara, saya melihat ya lebih daripada pemenang yang ditujukan kepada jemaat Roma, karena jemaat Roma di sana mereka memiliki keteguhan iman, mereka memiliki kesetiaan kepada Tuhan, mereka memiliki cinta yang begitu kuat kepada Tuhan, sekalipun mereka harus kehilangan segala-galanya secara materi. Sekalipun mereka harus dipenjara, sekalipun mereka harus ditindas, sekalipun mereka dalam bahaya setiap hari, tapi jemaat Roma menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, menunjukkan imannya kepada Tuhan, tak tergoyahkan, saudara. Nah, melihat kondisi seperti ini, Paulus melihat ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang secara materi, lebih daripada orang-orang yang menang secara lahiriah. Jemaat Roma ya, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Mereka rela kehilangan hal-hal lahiriah, hal-hal materi, kehilangan apapun yang berharga yang mereka miliki, ya, demi kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus. Ya. Bahkan di dalam ayat 36 dikatakan, oleh karena kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, ya. Jemaat Roma di sana, mereka rela menderita, mereka rela menjadi seperti domba yang siap disembelih. Ya. Artinya apa? Siap mati demi iman kepada Yesus. Mereka nggak takut mati, nggak takut menderita, nggak takut kelaparan, nggak takut di penjara. Pokoknya yang penting mereka tetap ada di dalam Tuhan. Bapak saudara, ini yang perlu kita teladani dari jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ya. Makanya Paulus katakan mereka ini lebih daripada pemenang. Bukan menang secara materi, bukan menang secara lahiriah, tapi secara rohani mereka menunjukkan pemain, menunjukkan anak-anak Tuhan yang betul-betul bertanding dalam pertandingan iman dengan baik. Paulus juga pernah katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mengakhiri itu sampai garis akhir. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pemenang di dalam Tuhan.
Jadilah pemenang melebihi kemenangan orang-orang dunia. Kemenangan di sini, Bapak Saudara, tidak berkaitan dengan perkara lahiriah, perkara materi. Buat apa kita punya segala sesuatu secara lahiriah, tapi kita nggak setia kepada Tuhan? Buat apa kita sehat, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu untuk Tuhan? Buat apa kita diberkati, kita punya sesuatu secara limpah, tapi kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan? Allah lebih menghargai orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam pergumulan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekalipun kita tertindas, sekalipun kita teraniaya, sekalipun kita tersisih, terbuang, mungkin kita disakiti, tunjukkanlah kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang pada pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang adalah ketika dia susah, ketika dia menderita, ketika dia sakit, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang adalah ketika dia disakiti, ketika dia difitnah, ketika dia dizolimi, tapi dia bisa mengampuni. Dia bisa berdoa buat orang-orang itu. Inilah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau sudah dikasih Tuhan, mari jadilah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang secara duniawi. Dan disitulah yang Tuhan harapkan. Kiranya Bapak Saudara dan saya diberkati Tuhan melalui firman ini. Mari jadilah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jika Bapak Saudara diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like dan subscribe ya video ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.